Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kita bersua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Dan bersama saya Rini Dwi Mas Muda, sejumlah informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan selengkapnya. Berita kita awali dari Banjarmasin, pemirsa. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman menghadiri peringatan haul ke-6 almarhum Kiai Haji Juhdianur atau yang lebih kita kenal dengan Abah Guru Juhdi. Haulan ini digelar di kawasan Kubah belakang Masjid Jami Sungai Jingah pada Sabtu 14 Februari malam. Peringatan haul diawali dengan sholat maghrib berjamaah dan dipimpin adik kandung almarhum, Kiai Haji Muhammad As'ad atau yang lebih dikenal dengan Guru As'ad. Pelaksanaan haul tahun ini dimajukan dari tanggal wafat Abah Guru Zuhdi, menyesuaikan dengan memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semasa hidupnya, Abah Guru Zuhdi dikenal sebagai ulama karismatik yang aktif menyampaikan dakwah Islam di berbagai majelis taklim. Sebelum pelaksanaan kegiatan, Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman mengimbau jamaah yang hadir agar menjadikan momentum haul sebagai sarana mendoakan para ulama, sekaligus mempererat persatuan dan kebersamaan umat. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur juga berharap seluruh jamaah dapat menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan, mengingat jumlah jamaah yang hadir sangat banyak. Rangkaian haul diawali dengan pembacaan syair Maulid Manaqib yang mengisahkan riwayat hidup, akhlak, dan karomah Abah Guru Zuhdi. Dilanjutkan dengan lantunan sholawat fatih, pembacaan ayat suci Al-Quran, tahlil, serta doa bersama bagi almarhum. Kehadiran Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman dalam peringatan haul Abah Guru Zuhdi merupakan bentuk konsistensi pemerintah provinsi dalam mendukung kegiatan keagamaan serta menjaga nilai-nilai religius di Kalimantan Selatan. Masih dari Kota Banjarmasin, pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman didampingi istri Hajah Eliana Trisya menghadiri rapat kerja provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia Kalimantan Selatan tahun 2026 yang digelar pada hari Selasa 17 Februari 2026. Rapat kerja provinsi ini diikuti perwakilan pengurus dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Wakil Gubernur Hasnur Yadi yang merupakan Ketua Umum FVTI Kalimantan Selatan periode 2025 sampai dengan 2029 itu mengatakan Rakerprop adalah agenda wajib organisasi untuk menyusun, menyelaraskan, dan mematangkan program kerja selama 1 tahun ke depan. Salah satu kesepakatan utama yang dihasilkan dalam Rakerprop, ujarnya, adalah memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kabupaten kota. Selain itu, FPTI Kalsel akan memfokuskan program pada pembinaan atlet dan penyelenggaraan event panjat tebing di daerah. Tak hanya fokus pada event selanjutnya, FPTI Kalsel juga berencana melakukan sosialisasi olahraga panjat tebing ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pengenalan olahraga panjat tebing, sekaligus menjaring atlet-atlet muda potensial. Dari pembinaan yang berkelanjutan tersebut, FPTI Kalsel berharap mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Sementara itu, Ketua Harian FVTI Kalimantan Selatan Zainal Helmi menegaskan hasil Rakerprop menjadi pijakan penting dalam menjalankan roda organisasi ke depan. Rakerprop FVTI Kalsel ini sebelumnya dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Pemprov Kalimantan Selatan, Adi Santoso. Ia berharap forum tersebut mampu merumuskan rekomendasi strategis dan memperkuat peran FVTI sebagai organisasi olahraga yang andal. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman menyampaikan penjelasan gubernur atas 3 rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Rabu 18 Februari 2026. Rapat paripurna yang digelar di Aula Haji Mansyah Adrian
membahas 3 rancangan peraturan daerah. Salah satunya, perubahan atas Perda tentang pajak dan retribusi daerah. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan tarif dan objek pajak, sekaligus meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta menciptakan keadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah provinsi juga menyampaikan Raperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diharapkan mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi program pembangunan daerah. Raperda lainnya mengatur perubahan pengelolaan air tanah sebagai upaya memberikan kepastian hukum serta menjaga keberlanjutan sumber daya air demi pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, penjelasan gubernur akan ditindaklanjuti dengan penyampaian tanggapan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna berikutnya. Pemirsa, kali ini informasi dari kawasan Siring 0 km Banjarmasin pada Kamis 19 Februari 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman didampingi Ketua BKOW Kalimantan Selatan Dr. Gigi Eliana Trisya Hasnuryadi resmi membuka Festival Pasar Wadai Ramadan 1447 Hijriah. Pembukaan Festival Pasar Wadai Ramadan ditandai dengan penabuhan rampak kendang sebagai simbol dimulainya tradisi tahunan masyarakat Banjar menyambut bulan suci Ramadan. Sekitar 200 tan menyajikan beragam wadai dan hidangan khas Banjar untuk berbuka puasa sekaligus menjadi wadah silaturahmi dan dukungan bagi pelaku UMKM lokal. Mengabdi kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan selalu memohon ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Pasar Wadai Ramadan tahun 1447 Hijriah secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga membawa berkah bagi kita semua, masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta. Amin. Allahumma amin. Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan Festival Pasar Wadai tidak hanya menjadi pusat kuliner Ramadan, namun juga simbol budaya Banjar serta penggerak perekonomian daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menghimbau para pedagang untuk menjaga kualitas produk agar makanan yang dijual tetap halal, sehat, bersih, dan aman dikonsumsi masyarakat. Selatan, tadi saya banyak bicara dengan beliau, ada 200 ya, 200-an, banyak sekali yang daftar, 600-an lebih. Tapi tentunya dengan cara beliau akan memilih yang terbaik. Penting pertama dulu tolong makanannya halal, habis itu bersih, aman dikonsumsi, dan jaga kebersihan yang tadi beliau sampaikan. Kita kurangin sampah plastik karena ini sudah mulai indah kota Banjarmasin ini. Kita tahu beliau membersihkan hampir tiap saat, setiap beliau bisa. Beliau selalu berusaha untuk bersama-sama masyarakat membersihkan kota Banjarmasin yang kita cintai ini. Nah, mari momen ini, momen bulan puasa, bulan penuh berkah ini, kita silaturahmi di sini, dan bagi yang berlebih mungkin bisa berbelanja dan dibagikan kepada masyarakat yang memerlukan. Ya, kalau dimakan sendiri kan tidak boleh juga, kesehatan. Tentunya semuanya kita berharap kita semua sehat. Tapi kalau berlebih rezekinya, mari kita tingkatkan perekonomian, terutama UMKM di sini, untuk kita berbagi kepada masyarakat. Tahun ini startnya kan tetap seperti sebelumnya ya, 200 ya, yang daftar 600, tentunya pasti ada ketentuan lah ya, jadi tidak semuanya yang bisa terakomodir ya, pastinya tentu yang melaksanakan ini adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan bekerjasama dengan Organization. Nah, jadi yang pasti tahun ini yang berbedanya adalah Pak Gubernur yang tidak ada, karena sebelum melaksanakan umroh. Ya. Karena kalau ada beliau pasti selalu beda juga ya kan. Nah ini tahun ini ya kita mendoakan beliau, mudah-mudahan umrahnya lancar di sana dan amin. Tentu tadi yang disampaikan, bekerja bersama, merangkul semua, maka Banjarmasin maju sejahtera. Kegiatan pembukaan ditutup dengan peninjauan stand kuliner oleh Wakil Gubernur, sekaligus menyapa para pedagang dan melihat langsung produk UMKM yang ditawarkan kepada masyarakat.
Di hari yang sama, pemirsa, rapat kerja daerah Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman yang bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Pembukaan Rakerda berlangsung khidmat, diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kahmi, serta pembacaan ayat suci Al-Quran yang menambah suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman menegaskan pentingnya semangat saling mendukung dan kolaborasi antar seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan daerah. Pertama tentunya kami mengucapkan selamat melaksanakan Rakerda ya, rapat kerja. Dan tentunya kita semua tahu rapat kerja ini adalah untuk menyusun program-program yang disampaikan Pak Kanda Anita Yadi. Bahwasanya belum selesai, tapi tentunya di zaman digital ini tidak hanya membatasi kita semua dalam segi waktu dan ruang, dan bisa dilanjutkan setelah ini. Dan ini dalam suasana kita hari pertama Ramadan, marhaban ya Ramadan, dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjadikan kehidupan ini sebuah ibadah, sebuah cita dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW, dan tentunya bisa mengabdi kepada seluruh masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas peran organisasi kemasyarakatan yang selama ini turut berkontribusi dalam berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat. Melalui Rakerda ini diharapkan program kerja Kahmi Kalimantan Selatan dapat terlaksana secara optimal serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan di daerah. Pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin pada Jumat 20 Februari 2026 menerima kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI dalam rangka pengawasan program kesehatan, ketenagakerjaan, serta kesehatan pangan di Kalimantan Selatan. Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Muhammad Yahya Zaini ini bertujuan melakukan pengawasan terhadap program kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, serta pembangunan keluarga dan keamanan pangan di daerah. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang disampaikan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi menyambut baik kunjungan tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi dan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPR RI. Selain melakukan evaluasi program, pertemuan juga membahas perkembangan program makan bergizi gratis serta berbagai permasalahan masyarakat yang menjadi perhatian bersama. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan santunan jaminan kematian dan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan kepada penerima manfaat yang diakhiri dengan pertukaran cenderamata antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi 9 DPR RI. Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Pemirsa, kita beralih lagi ke informasi lain. Dari Banjarmasin, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman menghadiri buka puasa bersama sekaligus syukuran hari jadi ke-73 Kerukunan Keluarga Bakumpai yang digelar di Sekretariat KKB Pusat di Banjarmasin pada Senin 23 Februari 2026. Kegiatan yang dihadiri para ulama, tokoh agama dan warga Bakumpai ini menjadi ajang silaturahmi serta penguatan nilai keagamaan di bulan Ramadan. Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kekompakan KKB yang telah bertahan selama 73 tahun. Sementara itu, Ketua Umum KKB Pusat Yuni Nur Abdi Sulaiman mengajak seluruh warga Bakumpai untuk terus menjaga kebersamaan dan mempererat silaturahmi, mengingat komunitas Bakumpai kini tersebar di berbagai daerah hingga luar negeri. Acara buka puasa bersama juga diisi tausiah keagamaan yang mengajak masyarakat untuk memperkuat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial. Kegiatan ditutup dengan sholat maghrib berjamaah dan pemotongan nasi tumpeng sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan panjang kerukunan keluarga Bakumpai dalam memperkuat kebersamaan masyarakat.
Kita berpindah ke informasi lain lagi pemirsa. Dari Jakarta, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meraih penghargaan nasional sebagai pembina terbaik dalam kinerja pengelolaan sampah tahun 2026. Penghargaan ini diserahkan Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Balai Kartini Jakarta pada Rabu 25 Februari 2026. Penghargaan diterima Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman mewakili Gubernur Haji Muhyiddin dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah tahun 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia asri, aman, sehat, resik, dan indah. Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan, permasalahan sampah masih menjadi tantangan nasional, sehingga diperlukan kolaborasi pemerintah dan masyarakat melalui edukasi serta pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penghargaan ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh daerah di Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan komitmen dalam pengelolaan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dan mudah-mudahan kita di daerah, provinsi, dan seluruh kabupaten kota bisa melaksanakan apa yang menjadi program-program beliau dan bekerja sama untuk dalam hal pengelolaan sampah. Tadi kami melihat bagaimana Jawa Timur banyak sekali kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan. Alhamdulillah kita mendapatkan 4 dari 13. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya 4 tersebut tapi 13 kabupaten kota. Karena ini bukan untuk penghargaannya, tapi untuk pengelolaan sampahnya. Bagaimana kita menjaga lingkungan. Dan kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Bandung Kalimantan Selatan, selain tanggung jawab kami sebagai pemerintah, sebagai pelayan rakyat, tapi tentunya tanggung jawab kita bersama untuk mengelola sampah kita di sekitar kita. Mari kita bekerja bersama, merangkul semua, dan mengabdi kepada benua Kalimantan Selatan tercinta, mengabdi kepada negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Dari Jakarta kita beralih lagi ke Banjarmasin. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan jawaban dan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 3 usulan rancangan peraturan daerah strategis dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar pada Selasa 25 Februari 2026. Jawaban pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin sebagai tindak lanjut penjelasan Gubernur terkait pembahasan raperda strategis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi saran dan masukan fraksi DPRD sebagai bagian dari aspirasi masyarakat dalam penyempurnaan kebijakan daerah. 3 raperda yang dibahas meliputi perubahan perda pajak dan retribusi daerah, raperda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta perubahan perda pengelolaan air tanah. Pemerintah provinsi berkomitmen menyempurnakan substansi raperda untuk mendorong kemandirian fiskal daerah serta pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Pembahasan selanjutnya diharapkan berlangsung konstruktif hingga mencapai persetujuan bersama sebelum diajukan kepada pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan. Tentang pajak daerah dan juga distribusi daerah, di mana kita ketahui secara fiskal nasional, dan transfer fiskal nasional itu tahun ini dibandingkan tahun kemarin 2025 kita ada penurunan hampir 57%. Jadi dari 5 triliun lebih itu sekarang hanya sekitar 2,5 triliun. Sementara itu pemirsa, di hari yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin melepas anggota Purna Tugas Korpri Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Berikut liputannya. Pelepasan Purna Tugas diisi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada sejumlah aparatur sipil negara sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kontribusi para ASN Purna Tugas yang telah menunjukkan nilai integritas dan profesionalisme selama masa pengabdian. Meskipun memasuki masa Purna Tugas, para ASN diharapkan tetap menjaga silaturahmi serta terus memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan daerah. Kegiatan pelepasan Purna Tugas ditutup dengan foto bersama
sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian para aparatur sipil negara. Jadi hari ini kita pelepasan tugas dari ASN di lingkungan kami atas nama pemerintah provinsi menyampaikan terima kasih atas pengabdian selama ini dalam rangka dedikasinya yang sangat baik terhadap pemerintah provinsi, dan kita mengharapkan tetap walaupun sudah punya tugas tetap memberikan masukan, saran kepada kami pemerintah di provinsi ini. Mudah-mudahan silaturahmi dan juga masukan tetap terjalin dengan baik dalam kebaikan semuanya. Demikian tadi pemirsa sejumlah informasi terkini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Warta Wasaka Kalsel sepekan edisi kali ini. Terus ikuti perkembangan berita seputar pembangunan Banua hanya di kanal resmi Setda Prop Kalsel. Saya Rini Dwi Mas Muda dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.